Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik hati, dan Dialah yang berkuasa membolak-balikan hati setiap hambanya. Dia pula lah yang menentukan siapa dan kapan seseorang mendapat hidayahnya. Tidak peduli perbuatan jahat apa yang dilakukan seseorang, jika Allah berkehendak dia mendapat hidayahnya, maka dengan mudah hidayah itu datang. Dan inilah yang terjadi pada para mantan preman ini. Sekian lama bergelimang dosa, lewat sebuah perjalanan panjang dan berbagai ujian, pria-pria bertato ini akhirnya kembali ke jalan rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Subhanallah, seolah sebuah keniscayaan saat melihat sosok sangar ini melantunkan ayat-ayat suci. Tak lagi tampak kebengisan, tak lagi terlihat kebrutalan. Yang terpancar kini hanya kelembutan dan keramahan. Berharap hidup mereka kini mendapat ridho ilahi. Sayangnya, kendati bertahun-tahun telah meninggalkan kemaksiatan, mereka masih kerap merasakan keganjilan. Emosi mereka juga masih sukar dibendung. Parahnya lagi, sering ada bisikan yang membujuk mereka kembali ke dunia kelam. Ruqyah pun ditempuh untuk menghilangkan semua aura negatif yang terlanjur bersarang dalam diri mereka. Pemirsa Ruqyah, lihatlah, saat Ustadz Zunaidi mulai melantunkan firman-firman Allah, mereka mulai berbeda tingkah. Semakin lama, mereka semakin tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Seolah ada kekuatan yang mencoba menguasai tubuh Rian Darmawan. Tubuh lelaki yang pernah ikut ilmu bela diri ini bergerak di luar kontrol. Matanya terpejam dan tangannya mulai mencengkram. Bismillahirrahmanirrahim. Afasibtum annama khalaq wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa? Panas. Dulu pernah apa? Misi atau apa? Masih punya benda-bendanya di rumah? Oh gitu. Jadi kalau mau benar-benar lepas itu harus dimusnahkan benda itu. Mori ya? Oke. Sekarang ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz pun fokus meruqyahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan asma Allah bahwa aku berlepas diri dari kain mori yang aku punya beserta seluruh khodam-khodamnya. Aku berniat akan membakarnya nanti sampai di rumah. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penolongku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya perintahkan kepada seluruh jin yang ada dalam tubuh saudaraku ini keluar, ya, karena saudaraku ini sudah berlepas diri dari ikatan-ikatan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang magis pun masih bertahan mengelilingi warga Madiun ini.
yatafakkarun. Wallahul ladzi la warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu minul azizul jabbarul mutakabbir. Kak, ulangi coba. Angkat. Iya rasanya mas. Hah? Bingung ya? Jadi kenapa beliau bingung? Karena sebelumnya beliau dikuasai oleh syaitan, jadi nggak menyadari dirinya. Apa yang terakhir kali sampai ingat mas? Habis sholat asar nggak ingat lagi? Hah? Terakhir ingatan sampai sholat asar itu? Setelah sholat asar kesini nggak ingat ya? Jadi ditutup. Jadi syaitan itu bisa menutup pikiran dan hati seseorang, ya, sehingga orang bisa melakukan sesuatu di luar kontrolnya, melakukan sesuatu di luar keinginannya. Lain lagi dengan Ma'ruf. Ayah satu anak ini merasa pusing, mual, dan seluruh badannya sakit. Walau para mantan preman ini bereaksi bersamaan, Ustadz mampu menangani mereka satu persatu. Sekarang gimana rasanya mas? Padang. Alhamdulillah. Bismillah dulu nanti ya. Oke. Ustadz juga mengajak mereka membuat air ruqyah dan meminumnya. Air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini akan membantu mengeluarkan racun, energi jin, dan zat-zat merugikan yang bercokol di dalam tubuh mereka. Baik, sekarang coba baca at-ta'awud dan bismillah, kemudian tiupkan di tangannya seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupin. Tubuh mereka kembali bereaksi. Subhanallah, Ustadz Zunaidi tersentuh hatinya melihat perjuangan mereka yang begitu gigih demi melepaskan diri dari aura negatif. Keluarin. Di sudut lain, hujan pun seperti tersengat kekuatan mistis. Ya, serupa dengan yang lainnya, lelaki bertubuh ramping ini pun tak mampu mengendalikan kesadarannya saat dirasuki jin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu pernah ikut perguruan tertentu, ya, pernah diesahkan ilmunya dengan motong ayam, dengan mensajikan sesuatu. Sesajian itu kan syirik ya. Nah, maka kita hari ini ikrarkan bahwa kita berlepas diri dari semua itu, ya, beserta seluruh hodam-hodam yang masuk bersama ritual itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari padepokan tenaga dalam, perguruan tenaga dalam, bersama seluruh isian-isiannya, hodam-hodamnya. Aku berlepas diri darinya seluruhnya. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Cukuplah Allah sebagai penolongku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, keluarkan lewat mulut. Gitu ini. Pelan-pelan aja. Kalau ada dorongan, keluarin, muntahin. Ayo. Ayo. Terus keluar. Keluar. Keluar semuanya. Semuanya keluar. Terus keluar semuanya. Semuanya keluar. Keluar semuanya. Semuanya keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah memberikan berbagai jalan hidayah bagi segala makhluknya. Pemirsa Ruqyah, ketika Ustadz Zunaidi sedang meruqyah para mantan preman, beberapa santri Ahwat yang turut menyaksikan proses ruqyah itu ikut dikuasai kekuatan gaib.
Ada yang teriak. Sini. Ada yang menangis. Ayo. Baca ta'awud dan bismillah. Coba sekarang lihat sini. Bahkan ada juga yang sulit ditenangkan. Ya, istighfar terus. Ya, sambil zikir, jangan kosong. Oke, kuasai dirinya. Oke, sekarang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciupin lagi. Oke, gini. Usap ini. Buang. Jangan teriak. Santai aja. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk kembali melanjutkan meruqyah santri-santri Ahwat. Terapi ruqyah pun dimulai. Suasana hening sontak berubah menjadi gaduh. Beberapa santri dikuasai kekuatan gaib. Tangisan dan jeritan mewarnai seluruh prosesi ruqyah. Pada umumnya, bangsa jin zolim masuk dan menguasai tubuh para santri ini akibat kekosongan hati, kesedihan yang mendalam, serta amalan-amalan yang tak sesuai dengan Al-Quran. Keluarin. Oke, keluarin. Suruh. Dorong. Alhamdulillah, sekarang kesadaran mereka telah pulih. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah. Dalam pandangan Islam, percaya pada dukun ataupun tukang sihir, dosa besar dan tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Namun, mengapa masih ada saja orang yang mempercayai mereka, bahkan rela menyandarkan hidup sepenuhnya kepada sahabat-sahabat terbaik setan ini? Meminta pertolongan ke dukun demi melancarkan usaha dan bisnisnya. Bahkan ada pula yang menggunakan sihir untuk menyingkirkan para pesaingnya. Kondisi inilah yang dialami Sukimin. Lelaki yang berprofesi sebagai wira swasta ini merasakan sakit pada sekujur tubuhnya dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Anehnya, apa yang dirasakan berbanding terbalik dengan hasil laporan medis. Ia dinyatakan sehat, baik secara fisik maupun mental. Pada waktu-waktu tertentu, Sukimin menganggap makhluk-makhluk astral selalu mengiringi langkahnya. Ia juga merasakan aura negatif di rumahnya. Alhamdulillah, Allah memberi jalan bagi Sukimin dengan dipertemukannya ia dan Ustadz Zunaidi. Perhatikanlah pemirsa ruqyah. Sekarang Sukimin mulai kehilangan keseimbangan. Tak mampu menguasai dirinya, kepalanya bergetar dan badannya terus bergerak-gerak. Allahumma sfihi min anfusil jinni wal pasti dalam ininya. Narik sini. Melihat keadaannya, Ustadz menganjurkannya untuk melantunkan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayy wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Keluar. Keluar lalu semuanya. Walakin Allah waliyul mu'mina minhu bala'an. Allah sami'ur rahman.
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Oke, keluar sekarang semuanya. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Badan pari apa usrak keker gua apa usrak. Badan ni sama keker usrak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, keluar semuanya. Tobat. Ayo baca takbir Mas, kita tarik semuanya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Apa berasanya? Energi makhluk gaib seolah-olah berusaha terus mengontrol raga Sukimin. Kali ini tingkahnya benar-benar menjengkelkan. Ia cekikikan dan mencoba terus mengejek kami. Bener ya? Ngecil. Ada air nggak? Air itu. Ustadz Zunaidi pun mengajak Sukimin untuk menginjak tanah. Samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Lalu kemudian meruqyahnya. Kontan saja, Sukimin beraksi tak biasa. Tangan serta tubuhnya bergerak. Terus tempelkan. Turun cen. Keraran anak icul. Berdoa ya Mas, biar icul semuanya. Inna kaidas syaitan kana dhaifas, sungguh tipu daya setan itu sangat lemah. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, keluar dari mulut. Dorong pakai tangan sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Muntahin. Muntahin. Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillah. Coba buka. Mas, ini rumahnya jauh Dan nggak? sekarang ia kembali seperti sedia kala. Untuk menuntaskan gangguan jin pada diri Sukimin, Ustadz Zunaidi pun meruqyah rumahnya. Kami pun langsung menuju ke kediaman Sukimin. Gangguan yang mengganggu saudara kita Mas Sukimin ini adalah gangguan sihir. Ya, dari hasil diagnosa yang kita lakukan, indikasinya adalah gangguan sihir. Ustadz mengajak Sukimin untuk mengidentifikasi sumber sihir dengan perlahan-lahan mengelilingi rumah. Di sudut Sukimin biasa menjalankan usahanya, Sukimin langsung terkapar. Di tempat inilah kejadian demi kejadian di luar nalar terjadi. Kekuatan sihir tentunya terikat dengan buhul, baik buhul yang bersifat zahir maupun buhul gaib. Dan orang yang terkena sihir akan merasakan efeknya di sekitar area buhul berada. Ustadz Zunaidi kembali meruqyahnya dan mencoba memutus ikatan-ikatan jin yang ada di sekitar tempat itu. Lihatlah, Sukimin lagi-lagi menunjukkan gelagat lain.
Kondisinya semakin terpuruk. Bahkan kata-kata yang terucap dari bibirnya pun semakin tidak terarah. Baca syahadat. Ayo. Asyhadu alla. Di bawah pengaruh jin, Sukimin menolak saat Ustadz memintanya untuk taubat dan baca 2 kalimat syahadat. Ayo, syahadat taubat sama Allah. Asyhadu alla. Ayo. Asyhadu. Katanya mau surga. Enak toh surga toh. Ya walaupun panjang kamu tempat kemulangnya ke neraka mau. Hah? Ya udah kalau gitu ya Allah, kami mohon kepadamu, hancur binasakan syaitan ini ya Allah. Kami telah mendakwahinya. Bismillah. Terus, muntahin. Lepas. Alhamdulillah, setelah melewati proses ruqyah yang panjang, Allah Ta'ala mengabulkan doa serta harapan Sukimin selama ini. Pikirannya kembali tenang dan tubuhnya lepas dari gangguan jin selama ini. Tadi kita mengelilingi rumah untuk mencari buhul. Dan ternyata begitu sampai di tempat ini, si emas langsung jatuh nggak sadarkan diri. Kemudian kita siram menggunakan air ruqyah untuk membatalkan semua buhul-buhul yang mungkin pernah dibuat oleh tukang sihir. Ya. Nah terakhir setelah kita lakukan terapi ruqyah, si emas ngerasa badannya sudah ringan, tetapi dia ngerasa seperti ada ular yang masih melingkar di punggungnya. Nah ketika saya perintahkan buat tarik kepalanya, beliau merasa bahwa kepalanya itu ada di mulut sehingga beliau tarik di mulut. Dan setelah beliau tarik dan beliau merasakan seperti ada sesuatu yang keluar, alhamdulillah setelah itu beliau merasakan badannya lebih ringan. Pemirsa ruqyah, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita tidak mudah goyah atau menyerah dan tetap teguh imannya menghadapi beraneka ragam cobaan yang datang silih berganti. Semoga kita tetap berada di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.